Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prayoga. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan dan seberapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria yang diajukan. Kriteria penjadwalan. Kriteria ini perlu diperhatikan dalam penjadwalan proses, karena dapat digunakan untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan, dan untuk mendapatkan algoritma penjadwalan yang baik. Kriteria yang perlu diperhatikan. Ada ideal atau fairness, efisiensi, waktu tanggap atau response time, ada waktu eksekusi atau turnaround time, dan throughput. Tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek, ada penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Strategi penjadwalan. Ada non-preemptive penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu memproses, maka pemproses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Strategi non-preemptive ada first in first out atau first come first serve. Ada juga shortest job first. Yang kedua ada preemptive penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses dan tiba kembali pada proses itu. Strategi preemptive ada round robin, shortest remaining first, priority scheduling, Guerin scheduling. First come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan data kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Ini ada contoh soal. Jika diketahui terdapat 5 macam antrean proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu tiba 02165 dengan lama eksekusi 34278. Rumusnya ini di sini untuk mencari mulai eksekusi mulai eksekusi kita bisa lihat dari waktu tiba. Karena waktu tibanya 0, maka mulai eksekusinya dimulai dari 0. Kemudian kita lihat dari lama eksekusi, setelah 0 dia mulai berjalan ke 3. Jadi proses 2 3. Kemudian proses ketiga ditambah proses 1 dengan proses 2. 4 tambah 3 sama dengan 7. Untuk selesai eksekusinya kita tinggal tambahkan mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 2 ditambah 7 9, 7 tambah 9 16, 8 tambah 16 24. Kemudian untuk waktu tunggu kita bisa menghitung mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Mulai eksekusi dikurang waktu tiba
0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 2, 0 dikurang 0 sama dengan 0, kemudian 3 dikurang 2 sama dengan 1, 7 dikurang 1 sama dengan 8, 9 dikurang 6 sama dengan 3, 16 dikurang 5 sama dengan 11. Untuk menghitung TAT-nya, itu ditambahkan waktu tunggu dengan lama eksekusi. Waktu tunggu dengan lama eksekusi. 3 ditambah 0 sama dengan 3, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 2 ditambah 8 sama dengan 10, 7 tambah 3, 10, 8 tambah 11 sama dengan 19. Untuk TAT-nya kita jumlahkan seluruhnya, seluruh dari TAT, kemudian kita bagi dengan jumlah dari nama proses. Di sini ada 5, jadi 47 dibagi 5 sama dengan 9,4. Itu rata TAT-nya. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Untuk menjalankannya, kita bisa lihat dari arrival time-nya. Di detik ke-0 P1 berjalan, kemudian di detik ketiga ada P2. Karena prioritas P2 lebih tinggi daripada P1, maka P2 berjalan terlebih dahulu, dan kemudian di detik ke-7 ada P3. Seperti tadi, karena prioritas P2 lebih tinggi dari P3, maka P2 berjalan sampai selesai. Setelah P2 selesai, baru P3 berjalan sampai selesai. P3 berjalan sampai selesai karena P3 lebih besar dari P1. P3 selesai, setelah itu dilanjutkan dengan P1 yang tertunda tadi. Untuk completion time-nya, kita bisa lihat di P1 berhenti di detik ke-21, P2 berhenti di detik ke-10, P3 berhenti di detik 19. Untuk menghitung TAT-nya, completion time dikurang arrival time. 21 dikurang 21. Terus waiting time. Untuk menghitungnya, kita mengurangi turnaround time atau TAT dikurangi burst time. 21 dikurang 5, 16. Untuk menghitung rata-rata turnaround time, jumlahkan seluruh turnaround time, kemudian dibagi dengan jumlah proses. Di sini jumlah proses ada 3 dan hasilnya 13,3. Untuk waiting time juga sama, jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi 3,
hasilnya 6,33. Ini non-preemptive. Untuk menjalankannya sama seperti tadi, kita bisa lihat dari arrival time-nya. Di sini P1 dan P2 arrival time-nya 0, dan karena prioritas P2 lebih tinggi daripada P1, kita jalankan terlebih dahulu P2. Kemudian dilanjutkan dengan P1 di detik ke-6. Dan di detik ke-7 ada P3. Kita tidak perlu berhenti atau menunggu karena di sini kita menggunakan penjadwalan non-preemptive. Jadi P1 diselesaikan, kemudian disusul dengan P3. Untuk competition time-nya kita lihat di sini. P1 berhenti di detik 11, P2 berhenti di detik 6, dan P3 berhenti di detik 20. Untuk menghitung turnaround time-nya sama seperti tadi, competition time dikurang arrival time, 11 dikurang 0, 11, kemudian waiting time, turnaround time dikurangi burst time, 11 dikurang 5, 6, menghitung rata-ratanya juga, jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi 3 dengan jumlah proses 3 sama dengan 10, waiting time, jumlahkan seluruhnya, kemudian dibagi 3 dan hasilnya 3,3. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.